Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sapitri, NIM 50244, kelas PGSD 4A. Mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui 7 model, yaitu 1. Model pertama adalah administratif, di mana model ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang atau kebijakan terkait. Alurnya adalah dari atas ke bawah, artinya pemerintah bertugas untuk menyiapkan rancangan pembelajaran. 2. Model pendekatan grassroots, kebalikan dari model administratif. Pada model administratif dilakukan oleh pemerintah secara penuh. Pada mode ini, satuan pendidikan atau sekolah yang mengembangkan model pembelajaran untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. 3. Model Beacam. Sesuai dengan namanya, model ini dikembangkan oleh Beacam yang merupakan ahli di bidang kurikulum dan penemuan kurikulum. 4. Model demonstrasi. Sebenarnya mirip dengan model grassroots, yaitu sama-sama datang dari satuan pendidikan atau dari bawah. Model ini dianggap paling sederhana dikarenakan skala yang kecil. 5. Model pemecahan masalah. Perubahan sosial merupakan dasar dari model pemecahan masalah. Dalam proses model ini melibatkan seluruh pihak untuk sama-sama terlibat, yaitu peserta didik, wali murid, dan pihak sekolah sendiri. 6. Model Roger. Model Roger merupakan buah hasil pemikiran dari Carl Roger, seorang ahli psikologi. Ia berpandangan bahwa manusia sebenarnya memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, namun ia memiliki hambatan dalam mengembangkannya. Manusia secara individu membutuhkan orang lain agar dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam dirinya. 7. Model Taba terbalik. Model ini memiliki nama lain, yaitu Taba is Interted, yang diciptakan oleh Hilda Taba. Pengembangan kurikulum pada umumnya bersifat dedukatif, yaitu menyusun sistem dan melakukan evaluasi di akhir pelaksanaan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ada 7 prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Ketujuh prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Kurikulum disusun berdasarkan prinsip untuk menemukan potensi dalam diri peserta didik agar dapat mencapai kemampuan terbaiknya. 2. Memperhatikan karakteristik peserta didik yang beragam, mulai dari agama, sosial budaya, adat istiadat, jenis kelaminan, dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan atas keragaman tersebut. 3. Menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada. 4. Mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. 5. Menyeluruh dan keseimbangan, maksudnya setiap pelajaran yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikannya dan berkelanjutan sampai di tingkat yang lebih tinggi. 6. Kurikulum yang disusun agar manusia dapat belajar sepanjang hayat. Hal ini dimaksudkan agar manusia tidak berhenti untuk mempelajari hal-hal yang baru, berguna untuk kehidupan dan pengembangan zaman. 7. Kepentingan nasional harus seimbangan dengan kepentingan daerah. Maksudnya tidak boleh ada tujuan yang berbenturan antar pihak sesuai dengan cita-cita negara.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.